Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi, Berita Pagi, Berita Pagi. Insya Allah kita semua selalu berada dalam kebaikan-kebaikan sepanjang tahun. Selama bulan Ramadan ini kita sudah masif untuk melakukan patroli di rumah-rumah. Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, Selasa 1 April 2025. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Sumeneb Abdul Wasid mengingatkan Idul Fitri bukan hanya sekedar merayakan kemenangan setelah berpuasa, namun juga sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi dan menjadikan diri menjadi lebih baik. Selengkapnya dilaporkan Supriyadi. Pada perayaan Idul Fitri tahun ini, kita diajak untuk lebih memaknai makna dari hari kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Sumeneb Abdul Wasid menyampaikan bahwa Idul Fitri adalah momentum untuk meningkatkan rasa syukur dan solidaritas antar sesama. Hari yang kembali fitrah harus selalu dijaga dari hal-hal negatif. Menurut Abdul Wasid, Idul Fitri bukan hanya sekedar merayakan kemenangan pribadi setelah berpuasa, namun juga sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi antar umat. Semoga kita termasuk orang yang kembali ke fitrah, kembali sepertinya orang yang sudah tidak ada. Dan ini pemaknanya dalam, dan memang kan di dalam hadis setiap kita masuk Ramadan, manfaat Ramadan dan gimana waktu sahabat, ufirullahu ma qaddaman, atau selain sholat Ramadan, gimana waktu sahabat, ufirullahu ma taqaddaman. Barang siapa yang beribadah, saudara yang berpuasa di bulan Ramadan, kalau iman atau berjabat karena iman dan berharap amanah dari Allah, maka dosa-dosanya diampuni. Lebih lanjut, Abdul Wasid berharap Idul Fitri menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah serta memperbanyak amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah adalah momen warga Perserikatan Muhammadiyah dan seluruh umat muslim menjadi masyarakat yang bertakwa dan berbudaya demi terwujudnya Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Informasi selengkapnya berikut Rukaya Zen melaporkan. Setelah sebulan lamanya berpuasa di bulan Ramadan untuk menempa ketakwaan, maka di hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah yang penuh kemenangan menjadi waktu yang tepat membangun komitmen ke depan menjadi masyarakat yang bertakwa dan berbudaya untuk mewujudkan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hal ini diungkapkan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sumeneb Muhammad Zainuddin. Menurutnya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur merupakan wujud masyarakat yang menjadikan ibadahnya bahkan hidup dan matinya hanya karena Allah yang selaras dengan spirit berbangsa dan bernegara yang berketuhanan Maha Esa. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki budaya saling memaafkan, hidup rukun, serta semangat bergotong royong untuk bersama membangun Indonesia yang berkemajuan. Ketua
pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumeneb mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum qiyamana wa qiyamakum kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amalan puasa dan sholat kita, serta seluruh amal ibadah yang kita laksanakan selama bulan Ramadan. Insya Allah kita semua selalu berada dalam kebaikan-kebaikan sepanjang tahun. Mohon maaf lahir dan batin, ja'alanallahu minal aidina wal faizin. Pelaksanaan sholat Idul Fitri binaan Muhammadiyah Sumeneb telah dilaksanakan di 22 masjid dan musola yang tersebar di seluruh kecamatan daratan dan kepulauan Sumeneb. Umat Islam merayakan Idul Fitri setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Hari raya ini bukan sekedar momen untuk berkumpul bersama keluarga atau menikmati hidangan khas Lebaran, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Berikut laporan Purnama Iswantoro. Hari Raya Idul Fitri adalah salah satu perayaan besar Islam. Idul Fitri merupakan momen kemenangan bagi umat muslim setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Pamekasan ABD Mu'id Hozin mengatakan, makna Idul Fitri berarti kembali ke fitrah atau kesucian. Dalam puasa yang sudah 1 bulan ini, maka diakhiri dengan Idul Fitri yang namanya Hari Raya kembali kepada kesucian. Jadi kalau kita diterima pada bulan Ramadan ini, karena memang di dalam Ramadan 10 awal bulan Ramadan itu rahmah, itu penuh kasih sayang Allah. Terus di pertengahan Ramadan itu kan maghfirah, ampuni dosa. Nah, akhir dari tanggal 21 sampai hari raya ini itkun minan nar, jadi bebas dari api neraka. Sehingga terbentuk dalam istilah Idul Fitri, fitrah yang tidak punya dosa. Jadi kalau orang dilahirkan itu kan tidak punya dosa. Nah, itu fitrahnya berarti. Oleh karena itu, kegiatan ibadah dan aksi sosial yang dilaksanakan selama bulan Ramadan harus dijaga setelah Idul Fitri dan pada bulan-bulan berikutnya agar hidup menjadi lebih baik, seperti membaca Al-Quran, melaksanakan sholat malam, mengendalikan hawa nafsu, dan membantu orang yang tidak mampu. Purnama Iswantoro melaporkan. Selama arus mudik dan balik lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, Polres Sumeneb menggencarkan patrol ke perumahan dan pemukiman warga. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pembobolan rumah yang ditinggal pemiliknya untuk mudik. Berikut laporan Imam Mukhlis. Tim Elang Satlantas Polres Sumeneb mengencarkan patroli. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tindak pidana atau kriminalitas selama Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Patroli dilakukan salah satunya di daerah atau area pemukiman warga, termasuk di perumahan. Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti mengatakan hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pencurian di rumah-rumah warga ketika ditinggal mudik oleh pemiliknya. Menurutnya, pihaknya akan terus memaksimalkan patroli di pemukiman selama Lebaran secara periodik dan di jam-jam tertentu. Namun yang menjadi salah satu fokus yakni di perumahan-perumahan atau pemukiman yang tidak memiliki pengamanan yang berjaga yaitu Satpam. Dengan patroli yang dilakukan secara bertahap, maka akan persempit ruang gerak bagi pelaku tindak pidana kejahatan. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Satpam setempat agar memaksimalkan penjagaan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pembobolan rumah yang kosong. Kita sudah lakukan dari awal. Selama bulan Ramadan ini kita sudah masif untuk melakukan patroli di rumah-rumah masyarakat. Jadi perumahan-perumahan yang kosong itu sudah kita lakukan patroli. Jadi untuk terkait pengamanan kita sudah mendirikan posko. Perwira polisi dengan 3 balok di pundaknya ini ingin memastikan warga yang mudik bisa dengan leluasa menikmati kebersamaan bersama keluarganya tanpa harus memikirkan kondisi rumah yang saat ini ditinggal untuk mudik. Pada momen arus balik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, harga tiket bus antar kota, antar provinsi atau AKAP mengalami kenaikan signifikan. Berikut laporan Muhammad Ali. Harga tiket keberangkatan bus antar kota, antar provinsi atau AKAP pada arus balik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah mengalami kenaikan signifikan. Penjaga tiket Pandawa 87 Ahmad Haryanto mengatakan untuk harga tiket keberangkatan bus AKAP naik pada H+1 Lebaran Idul Fitri. Bahkan
terus naik secara berkala berdasarkan kelas yang dipilih oleh penumpang. Untuk jumlah bus yang disediakan perusahaan sama saat arus mudik. Namun jika terjadi kelonjakan, akan ditambah 6 armada. Bahkan sopir juga telah mengikuti tes kesehatan. Menurut Yanto, pada H+2 Lebaran Idul Fitri, banyak masyarakat yang sudah melakukan pemesanan tiket. Sebab apabila melakukan pembelian di hari H, dikhawatirkan tiket sudah tersedia habis dan harga semakin naik. Perhatikan ya, ada penurunan ya. Semua bukan kepada saja, semua pada penurunan. Mungkin ada siklusnya ada perubahan, berubah dari tahun yang lalu. Makanya tiap ini dinamis lah katakanlah, ada perubahan, entah ada apa yang tidak ngerti juga. Sebelum ini biasanya udah ramai kayak gini, tapi mungkin ada sesuatu yang kita tidak tahu ya. Ada perubahan ini, ada perubahan katakanlah volume penumpang yang dari Sumeneb ke Jakarta atau Jakarta semua. Yanto menyebutkan untuk harga tiket di hari normal, bus akap eksekutif di Rp450.000 dan untuk sleeper di harga Rp560.000. Namun di momen Lebaran untuk eksekutif Rp470.000 dan untuk bus tipe sleeper mencapai Rp600.000. Selama Lebaran, RSUD Dr. Muhammad Zin Sampang tetap melayani masyarakat yang akan memeriksakan diri maupun yang mengalami kondisi gawat darurat. Di sini, semua pasien akan tetap mendapatkan pelayanan terbaik dengan mekanisme triase. Ima Fadilah melaporkan. RSUD Dr. Muhammad Zin RSMZ Sampang memastikan tetap buka pelayanan pasien pada saat Hari Raya Idul Fitri. Semua pasien yang datang memeriksakan diri atau pasien gawat darurat bisa datang ke instalasi gawat darurat atau IGD yang buka 24 jam. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan RSMZ Dr. Siti Hotimah. Pihaknya siap melayani pasien pada Hari Raya Idul Fitri. Tanggal 28 Maret 2025 sampai tanggal 7 April untuk kegiatan poli seperti yang tadi tetap di IGD dengan ada beberapa pemilahan pasien merah, kuning, hijau. Dimana kalau memang itu masuk kategori hijau kita kembalikan ke KTP-nya dan hal ini puskesmas. Tapi kuning memang terjadi kegawat daruratan nanti masuk sebagai pasien rawat inap kami. Kita layani nanti dengan penjamin BPJS. Untuk diketahui, IGD menerima dan melayani masyarakat yang datang untuk berobat selama Idul Fitri. Tidak hanya pasien gawat darurat, akan tetapi juga kondisi kesehatan lainnya. Untuk itu, pemeriksaan akan diberlakukan mekanisme triase, di mana triase merah dan kuning akan mendapatkan pelayanan dengan pembiayaan BPJS. Sedangkan triase hijau akan dilayani dengan pembiayaan umum sesuai dengan ketentuan baru dari BPJS. Sebagai layanan kesehatan yang buka di Hari Raya Idul Fitri, pihak rumah sakit telah menyiapkan tim tambahan yang disiagakan selama libur musim mudik. Tim ini telah mulai aktif disiagakan sejak 28 Maret hingga 7 April 2025 berdasarkan SK Direktur sehingga layanan kesehatan selama Lebaran dipastikan aman. Selain itu, pihak rumah sakit juga telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi terjadinya kendala pembiayaan UHC, sehingga nantinya pasien akan mendapatkan pelayanan maksimal tanpa kendala biaya. Ima Fadilah melaporkan. Berbagi uang baru di hari Idul Fitri telah menjadi tradisi untuk berbagi kepada sanak keluarga, tetangga, dan teman, khususnya untuk anak-anak kecil. Informasi selengkapnya, Famelia melaporkan. Sudah menjadi tradisi jelang Lebaran, banyak masyarakat yang berupaya mendapatkan uang baru dari bank ataupun orang yang menawarkan jasa penukaran uang. Mulai dari nominal, pecahan Rp2.000 sampai dengan Rp50.000 dan Rp100.000 banyak diburu masyarakat sampai harus memesannya jauh-jauh hari sebelum Lebaran. Salah satu warga di Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumeneb, Fatimah menjelaskan, uang tersebut tidaklah menjadi koleksi karena nomor serinya berurutan. Namun uang tersebut biasa dibagikan kepada sanak keluarga, tetangga, teman, khususnya untuk anak-anak kecil.
Masyarakat mewujudkan kebahagiaan dengan berbagi rezeki di hari raya dengan uang yang sering disebut salam tempel atau angpau. Pulang itu saya dibelikan baju, seneng banget. Lalu dikasih uang-uang receh yang dulu nilainya saya lupa mungkin 2.000 atau berapa. Tapi alhamdulillah banget gitu. Dapat oleh-oleh lah gitu. Kalau sekarang jadi saya ingat kepada tante yang dulu ngajarin atau pernah memberi ke saya. Sehingga untuk tahun ini karena saya sudah punya rezeki, saya ingin berbagi. Tradisi menukar uang baru untuk memberi angpau saat lebaran merupakan bentuk rasa menghargai pada orang lain. Apalagi tradisi itu telah berlangsung turun-temurun. Sama-sama kita gembira. Halal bihalal menjadi tradisi masyarakat Madura, khususnya Sampang, untuk bermaaf-maafan serta berbagi cerita kepada saudara di momen Lebaran Idul Fitri. Berikut laporan Khairul Umam. Tradisi halal bihalal usai melaksanakan sholat Idul Fitri menjadi tradisi yang tidak akan pernah bisa ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Sampang. Menurut Sekretaris PCNU Sampang, Mahruz Zamroni, halal bihalal merupakan tradisi masyarakat Islam di Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain di dunia. Dan menurut beberapa penelusuran ini yang menemukan adalah Kiai Abdul Wahab Hasbullah, itu memang halal bihalal. Ini khas Indonesia dan tidak ada di Timur Tengah dan negara Islam lainnya. Ya, berkunjung antar saudara, terus yang famili jauh baik dari Jakarta, dari Sumatera, dari Kalimantan, biasanya ada istilah toron begitu. Toron dari perantauan ke Patobin gitu lah, ke rumah asal, itu istilah toron. Dan itu sudah menjadi kebiasaan di kita. Menurutnya, tradisi halal bihalal saling bermaaf-maafan dan berkunjung antar sanak keluarga yang satu dengan sanak keluarga yang lain sudah menjadi kebiasaan masyarakat di daerahnya agar tidak saling berdosa satu sama lain. Dijelaskan Mahruz, momentum halal bihalal di Lebaran Idul Fitri adalah sarana yang dimanfaatkan oleh umat Islam untuk saling memaafkan. Momen silaturahmi saling maaf-memaafkan di Hari Raya Idul Fitri dengan tradisi unjung-unjung menjadi momen kebahagiaan tersendiri bagi anak-anak seperti yang dirasakan di Dusun Bungka, Desa Batorasang, Kecamatan Tambelengan, Kabupaten Sampang. Berikut Miftahul Umar melaporkan. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita Momen Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah menjadi momen kebahagiaan tersendiri bagi kebanyakan anak-anak. Gimana kalau lebaran? Senang kalau lebaran ya. Dan cantik dapat uang ya. Seperti yang dirasakan oleh anak-anak yang ada di Dusun Bungka, Desa Batorasang, Kecamatan Tambelengan, Kabupaten Sampang, Madura. Mereka terlihat sangat bahagia dan gembira ketika melakukan unjung-unjung atau silaturahmi ke sanak saudaranya. Karena mereka akan mendapat ampau dari saudara-saudaranya yang baru pulang kampung dari perantauan. Lahir dan batin, lain tahun hidup prihatin, cari uang jangan bingungin, lan Syawal kita ngawinin. Tradisi unjung-unjung saling maaf-memaafkan di hari kemenangan ini dilakukan sehabis sholat Idul Fitri di masjid atau musola terdekat, dimulai dari saudara yang lebih tua dilanjutkan ke sanak saudara yang lain secara bergantian. Beginilah keceriaan anak-anak saat melakukan unjung-unjung. Baik, kesempatan saat ini di mana pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, di mana anak-anak di sini sangat gembira sekali. Kenapa sangat gembira sekali pada lebaran ini? Saya akan tanya-tanya langsung. Halo. Mana yang kecil-kecil? Mana yang kecil-kecil? Rame-rame. Mana ampaunya hasilnya? Banyak enggak? Kasih tahu. Itu gembira semua. Karena
di sini dapat ampau dari mbak-mbaknya yang datang dari perantauan pulang kampung. Ayo sama-sama mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Syarifatun, salah seorang warga Dusun Bungka yang sehari-harinya sudah menetap di Kota Bangkalan, mengungkapkan tradisi unjung-unjung saling maaf-memaafkan ke saudara dan tetangga sudah menjadi tradisi turun-temurun saat Lebaran Idul Fitri tiba dan saling berbagi kebahagiaan sedikit rezeki kepada anak-anak. Kami yang datang dari merantau berbagi ampau kepada anak kecil agar anak kecilnya bahagia, senang dan ceria karena dikasih ampau. Seperti tetangga yang kerja di perantauan, kasih ampau kepada saudaranya, ke tetangga, semua yang unjung-unjung di rumah kami. Hal senada juga disampaikan oleh Muhammad Husni, warga setempat. Lebaran Idul Fitri, rasa kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa yang sudah melakukan puasa selama bulan Ramadan, namun juga sangat dirasakan oleh anak-anak ketika melakukan unjung-unjung ke sanak famili, karena dipastikan sudah mendapat ampau. Momen Lebaran ini kita manfaatkan untuk silaturahim. Yang pertama memang pada sanak saudara famili kita, kemudian kepada tetangga-tetangga. Setelah itu kita juga ada kegiatan religi, yaitu sistem ziarah ke makam para sesepuh kita dan juga pada tokoh agama yang memang mempunyai pengaruh di kampung pada zamannya, seperti itu. Dan momen ini tentunya sangat diharapkan sekali, tentunya bagi anak-anak, di mana ada hal yang menarik buat anak-anak ketika silaturahim atau dikenal dengan unjung-unjung itu ya. Mereka itu banyak sekali mendapatkan semacam ampau dari saudara-saudara yang kita kunjungi, seperti itu. Jadi anak-anak antusias juga, tidak hanya orang tua di momen Lebaran ini untuk kegiatan silaturahim seperti itu. Rasa ikatan keluarga sangat kental dirasakan, tidak jarang bagi mereka yang saling tukar pengalaman ketika ada di tanah rantau, baik dari pendidikan putra-putrinya, perjalanan bisnisnya, dan masih banyak hal lainnya. Momen silaturahim itu kita tidak hanya bersalam-salaman, setelah itu selesai, tidak. Tetapi momen itu kita manfaatkan untuk saling berbagi, bertukar pikiran, misalnya kita bertukar pikiran atau menceritakan pengalaman dari profesinya, tadi perkembangan perekonomian dan juga perkembangan anak-anak kita, apakah nantinya kedepannya bagaimana. Artinya momen itu tidak hanya sekaligus sebagai suatu kebiasaan, tapi kita maksimalkan momen itu untuk pertemuan kepada sanak saudara kita yang lama memang tidak jumpa, terutama yang ada di perantauan ya, membicarakan masalah bisnis, masalah ekonomi, perkembangan anak seperti itu. Tradisi unjung-unjung ini momen tahunan yang tidak pernah hilang di gerus zaman dan terus dilestarikan sebagai ajang silaturahmi. Ayo sama-sama mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Target lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia dinilai cukup realistis oleh pengamat sepak bola Sumeneb yang menyisakan 2 laga lagi untuk menentukan hal tersebut. Tagoan Novantrian berikut melaporkan. Perjuangan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia ronde 3 grup C tinggal menyisakan 2 laga lagi menghadapi Cina dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Untuk laga melawan Cina akan bermain di Indonesia pada tanggal 5 Juni, sementara melawan raksasa Asia Jepang, skuad Garuda akan bermain di negeri Sakura pada tanggal 10 Juni. Pengamat sepak bola Sumeneb Eko Kurnia mengatakan, peluang Indonesia untuk mengejar tiket lolos langsung melalui peringkat 2 memang cukup berat karena kehilangan poin saat menghadapi Australia lalu.
Saat ini target lolos melalui play-off ke babak keempat sangat realistis untuk dicapai timnas Indonesia dengan perolehan yang cukup bersaing dengan Arab Saudi dan hanya terpaut 1 poin di papan klasemen. Permainan kita bukan lagi seperti bola-bola kaki ke kaki, tapi main long pass lagi. Tapi kita berharap dengan 2 kali pertandingan ini nanti kita akan melawan Cina, kita wajib menang karena kita kalau di posisi untuk otomatis lolos mungkin agak susah. Kita mungkin mencari di posisi 3-4. Pembenahan skuad Indonesia harus terus dimaksimalkan mengingat ada waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri menghadapi 2 laga penting ini guna meraih poin. Terlebih sebelum laga, kompetisi di Eropa yang banyak diikuti punggawa skuad Garuda sudah menyelesaikan liga sehingga bisa dimanfaatkan oleh Patrick Kluivert untuk melakukan TC agar kemampuan tim lebih maksimal. Sekian berita pagi Produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328 662 317 atau melalui alamat email di rrisumeneb@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumeneb, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.